Oke, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Catur Wasesa dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, dengan nomor NPM yaitu 221063111097. Pada kesempatan kali ini saya menghadirkan tugas public speaking yang berbentuk presentasi dengan tema meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dan tak lupa juga ucapan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah public speaking, yaitu Bapak Saprialman Lubis, SPDI MPD, yang telah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk senantiasa menerbitkan karya-karya yang akan berguna di masa depan nantinya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga senantiasa diberi kesehatan ya teman-teman semuanya. Oke, pada kali ini saya akan membawa presentasi yang berjudul meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum itu saya izin perkenalkan dulu ya, karena ada pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang. Baiklah, saya perkenalkan Catur Wasesa dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam dengan nomor NPM 221063111097. Itu saya dari kelas 7C atau semester 7 kelas C. Baiklah, saya di sini akan memulai presentasi dengan judul ini, yaitu meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuannya adalah untuk menyampaikan moral-moral, yaitu yang akan diterapkan oleh kita pada kehidupan sehari-hari kita. Karena sangat penting menurut saya untuk menerapkan, terutama ketika kita dalam keadaan Islam gitu. Karena Nabi Muhammad sendiri adalah panutan dan rasul bagi umat Islam tersebut. Oke, baik. Mengapa kita harus penting untuk menanamkan moral kepada remaja, kepada masyarakat, bahkan kepada anak-anak kecil di sekolah-sekolah, di universitas, atau di lembaga-lembaga lainnya? Karena banyak kasus seperti ini, dan seperti ini. Maka dari itu kita penting untuk menanamkan nilai-nilai moral, terutama yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ajarannya, yaitu Islam. Oke, sebagai umat Islam, kita harus tahu bahwa sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4, yaitu yang pertama ada sidik, amanah, tablik, fatonah. Maka di sini izinkan saya untuk menjelaskan dari sidik terlebih dahulu. Next slide, yaitu ini. Sidik. Apa sidik? Nah, sidik yaitu artinya jujur atau benar. Nah, sifat ini adalah salah satu sifat wajib para rasul, yang berarti perkataan dan ajaran yang disampaikan oleh Rasul adalah benar
dan tidak mungkin ada kebohongan di dalamnya. Dalam makna yang lebih luas, nah, sidik diartikan sebagai sifat kejujuran dalam niat, perkataan, janji, bahkan sampai perbuatan. Bahkan Nabi Muhammad pun selalu berkata dan berperilaku sesuai kebenaran, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul. Bahkan pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin karena kejujurannya, karena beliau sangat bisa dipercaya oleh tetangga-tetangganya, oleh kerabat-kerabatnya. Maka Rasulullah SAW mendapatkan julukan Al-Amin. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus mencontoh pasal Rasul dalam kejujurannya, yaitu mulai dengan jujur dengan berbicara dengan yang kita lihat, lalu menjalankan tugas dengan jujur, dan menyampaikan informasi apa adanya. Dan nilai kejujuran ini harus diterapkan di lembaga-lembaga atau di universitas ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu amanah. Oke, next slide. Ini amanah artinya yaitu dapat dipercaya. Jujur atau tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga dan dilaksanakan. Nabi Muhammad SAW selalu memenuhi janjinya. Misalnya seperti piagam Madinah dan janji kepada siapapun. Kita sebagai mahasiswa juga harus mencontoh Rasul, ya, harus mencontoh Nabi dalam sifat ini. Misalnya amanah, walaupun kita berbeda dengan Nabi, tidak ada salahnya untuk kita mencontoh hal-hal yang baik dari Rasul. Misalnya seperti menjalankan tugas tepat waktu, seperti menjaga barang milik orang lain yang sudah dititipkan ke kita, bertanggung jawab atas amanah yang diberikan guru atau teman. Bahkan ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka disitulah sifat amanah kita diuji. Oke, next slide. Selanjutnya adalah tablik. Tablik artinya adalah menyampaikan atau penyampaian. Tablik juga adalah salah satu sifat wajib bagi para Rasul, ya, Nabi dan Rasul, yaitu menyampaikan wahyu dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Dan hal ini juga yang membedakan antara Nabi dan Rasul, karena Nabi diberi wahyu tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat manusia, tetapi Rasul diberikan wahyu untuk disampaikan kepada manusia-manusia yang lainnya. Nah, Nabi Muhammad menyampaikan risalah Islam secara terang-terangan meskipun menghadapi ancaman dan intimidasi. Nah, ini merupakan salah satu contoh sifat tablik pada masa Rasulullah SAW. Lalu juga bagaimana cara kita menerinya? Cara kita menirunya adalah seperti kita mengetahui informasi, lalu kita menyampaikan informasi dengan benar dan sopan. Lalu kita juga menyebarkan kebaikan melalui perkataan dan media sosial tanpa menambah-nambahkan atau mengurang-uranginya. Oke, selanjutnya adalah Fatonah. Nah, Fatonah artinya adalah cerdas atau bijaksana. Rasulullah SAW memiliki kecerdasan yang sempurna dalam memahami dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Rasulullah SAW juga mengatur pada saat itu mengatur strategi dakwah perang
dan pemerintahan dengan penuh kebijaksanaan. Maka dari itu tidak banyak gitu dari dakwah-dakwah beliau yang berhasil dan strategi-strategi perang yang berhasil. Lalu bagaimana cara kita menerapkannya? Pada zaman ini cara kita menerapkannya adalah dengan misalnya belajar dengan sungguh-sungguh. Kita juga bisa mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang, kayak seperti itu misalnya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kesempatan untuk saya memaparkan atau menyampaikan materi yang tadi sudah dijelaskan. Tibalah kita ke sesi tanya jawab. Sekarang sesi tanya jawab. Baiklah, apabila ada pertanyaan, mohon kepada teman-teman untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Baiklah, apakah ada yang bertanya? Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dalam presentasi ini. Berdasarkan diskusi yang tadi, bahwa dapat disimpulkan, yaitu bahwa keteladanan sifat-sifat Rasulullah SAW, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah, sangat relevan diterapkan dimanapun, entah di sekolah, di masyarakat, sampai di kehidupan sehari-hari. Maka dengan itu, marilah kita sama-sama mengikuti sifat Rasul dan mengikuti sunnah-sunnahnya sebagai hamba Allah yang teladan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman karena sudah mendengarkan presentasi ini dengan sangat baik. Tibalah kita ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh angkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka berdasarkan diskusi yang sudah kita jalani, dapat disimpulkan bahwa moralitas wajib diterapkan di negara Indonesia tercinta ataupun di lembaga universitas Singapura Bangsa yang kita tempati saat ini, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari pergaulan bebas. Maka kita sebagai diri pribadi haruslah sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, dan marilah kita bersama-sama meningkatkan amal kita dan menyiapkan memperbanyak amal untuk tabungan di akhirat nanti. Bahkan Rasulullah SAW berbicara, innama bu'istu liutamiman makarimal akhlak. Aku tidak diutus melainkan guna menyempurnakan akhlak. Maka dari itu, marilah kita sama-sama meneladani sifat Rasulullah yang 4 tadi, yaitu sidik, amanah, tablik, fatonah di kehidupan nyata. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.